Guys, pernah nggak sih ngerasa capek banget, padahal hari ini nggak ngapa-ngapain yang berat? Kayak badan diam, tapi kepala berisik terus. Jadi gini, ini bukan perasaan kamu doang. Di Deloitte 2025 Gen Z dan Millennial Survey, sekitar 40% Gen Z bilang mereka merasa stres atau cemas hampir sepanjang waktu, lebih tinggi dari milenial yang sekitar 34%. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa segitu banyak? Bayangin ya, kamu baru melek mata, belum cuci muka, notif udah ngetok. Grup kelas, deadline, konten viral, chat yang belum dibales. Waduh, hari baru mulai tapi otak udah lari duluan. Nah, yang jarang dibahas, kita bukan cuma sibuk guys, kita lagi kebanyakan input. Otak itu kayak tab browser, kebuka banyak tapi nggak ada yang benar-benar selesai. Terus overthinking itu licik, karena kadang muncul dari hal receh. Kalau gue salah jawab di kelas gimana? Kalau gue pilih jurusan ini nyesel nggak ya? Jadi gini, keputusan kecil pun terasa kayak final exam. Dan soal burnout, WHO di ICD-11 pernah jelasin, burnout itu sindrom karena stres kronis yang nggak berhasil dikelola, bukan sekadar capek biasa. Nah, kalau definisinya aja seberat itu, kenapa banyak yang ngalamin dari muda? Kalau milenial dulu sering capeknya nanti pas udah kerja, banyak Gen Z capeknya sekarang, bahkan sebelum mulai. Jadi, ini beneran soal mentalnya atau soal medan hidupnya yang berubah? Nah, insecure itu juga nggak selalu soal penampilan, guys. Kadang itu soal feeling gue ketinggalan. Karena tiap hari kita lihat orang lain kayaknya lebih cepat, lebih glow up, lebih sukses. Bayangin hidup kamu kayak punya papan skor yang nggak kelihatan. Nilai, like, followers, sertifikat, IPK, portfolio. Waduh, tiap hari serasa dinilai, bahkan pas lagi santai. Yang bikin makin berat, kadang kita nggak sadar, kita mulai nyebut diri kita pakai label. Gue gagal, gue kurang, gue nggak cukup. Nah, kalau kata-kata itu udah jadi identitas, gimana cara lepasnya? Tapi lucunya ya, Gen Z ini generasi yang paling sering ngomong soal mental health. Nah, kok justru banyak yang masih ngerasa sendirian di tengah keramaian? Jadi gini, kalau ini cuma baper atau lemah, harusnya beda-beda tiap orang. Tapi kok polanya mirip guys, overthinking, insecure, burnout, muncul barengan di mana-mana. Nah, kemungkinan jawabannya bukan di orangnya doang, tapi di sistemnya. Apa yang kita konsumsi, apa yang dituntut, dan apa yang kita takutin. Tapi sistem yang mana dulu yang paling ngaruh? Makanya, di video ini kita nggak cuma ngomel kurang bersyukur. Kita bakal bongkar satu persatu mesin yang bikin Gen Z gampang overthinking, burnout, dan insecure dibanding milenial. Dan guys, mesin pertama itu bukan yang kamu kira. Bayangin, jawabannya mungkin udah kamu pegang dari tadi, di tangan kamu sendiri. Nah, siap? Oke guys, tadi kita bilang mesin pertama itu ada di tangan kamu. Tapi sebelum kita nuding apapun, kita rapihin dulu. Sebenarnya overthinking, burnout, sama insecure itu apa sih? Nah, overthinking itu bukan mikir. Mikir itu nyari solusi. Overthinking itu muter di tempat. Kamu capek, tapi keputusan tetap nggak keluar. Kalau burnout, ini bukan sekedar capek biasa. WHO bahkan menjelaskan burnout sebagai sindrom akibat stres kronis yang nggak berhasil dikelola. Jadi ini soal baterai hidup yang beneran drop, bukan drama. Terus insecure itu nggak selalu soal fisik guys. Kadang itu rasa gue kurang karena kita kebanyakan ngukur diri pakai standar yang bahkan bukan standar kita. Dan ini konteks penting. WHO punya fakta global. 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun mengalami gangguan mental. Jadi kalau kamu ngerasa berat, kamu nggak sendirian. Ini masalah yang gede banget. Di Indonesia juga ada angka yang bikin merinding. Fact sheet Kemenkes yang mengutip Riskesdas 2018 menyebut 6,2% usia 15-24 tahun mengalami depresi. Ini bukan buat mendiagnosa kamu ya, tapi buat nunjukin, ini nyata. Tapi masalahnya, tiap kali topik ini muncul, ada komentar klasik. Dulu juga capek kok. Nah, kita jangan berantem dulu. Mungkin capeknya sama, tapi medannya beda. Bayangin ya, dulu kamu capeknya banyak terjadi di luar rumah. Sekarang, capek itu kebawa masuk ke kamar lewat notifikasi. Jadi otak kita jarang banget punya momen sunyi. Nah, di sini sudut pandang yang jarang dibahas. Otak kita punya kapasitas terbatas. Cognitive Load Theory dari John Sweller bilang, kalau beban di working memory kebanyakan, fokus berantakan. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena overload. Jadi gini, kalau kamu kebanyakan tugas, kebanyakan info, kebanyakan drama online, kebanyakan tuntutan, wajar kalau ujungnya kamu jadi gampang kepikiran terus. Bukan lemah, penuh. Terus ada jebakan kedua, pilihan. Banyak orang kira makin banyak opsi itu enak.
Tapi Barry Schwartz lewat konsep The Paradox of Choice bilang, kebanyakan pilihan bisa bikin kita makin ragu, makin cemas, makin nyesal. Nah, sekarang kita gabungkan. Overload plus kebanyakan pilihan plus kebanyakan penilaian sosial. Hasilnya apa? Kamu jadi gampang mikir, gue salah nggak ya? Bahkan untuk hal kecil. Terus soal perbandingan Gen Z versus milenial, ini bukan asumsi. Di laporan Deloitte, bahkan ada versi sorotan untuk Indonesia, Gen Z sering melaporkan stres atau cemas lebih tinggi. Tapi, angka itu cuma gejala. Jadi di video ini, kita nggak akan ceramah kurang bersyukur. Kita bakal bongkar 4 mesin, yang bikin pikiran muter, energi habis, dan rasa cukup makin mahal. Dan kita mulai dari yang paling dekat, yang tiap hari kamu pegang, kamu scroll, kamu bawa kemana-mana. Pertanyaannya, kenapa benda kecil itu bisa bikin kita ngerasa tertinggal tanpa sadar? Oke guys, kita masuk ke mesin pertama. Bayangin, benda kecil di tangan kamu itu sebenarnya bukan cuma HP. Dia kayak pintu ke dunia yang nggak pernah tidur. Dan masalahnya, pintu ini selalu ngajak kita masuk lagi. Jadi gini, saat kamu buka aplikasi, kamu ngerasa aku yang milih nonton apa. Padahal seringnya, yang kejadian kamu dituntun pelan-pelan sama feed. Kita pikir cuma hiburan, ternyata itu arahin perhatian. Nah, yang bikin overthinking mulai muncul. Feed itu nggak ada garis finish. Kamu nggak pernah dapat momen, oke, selesai. Jadi kepala kita kebawa kebiasaan yang sama. Muter terus, nyari satu konten lagi biar puas. Tapi nggak puas-puas. Waduh, ini yang sering nggak kita sadari. Yang bikin kita betah itu bukan cuma kontennya bagus. Tapi karena kadang kamu dapat video yang kena banget. Kadang nggak. Jadi ada rasa, coba lagi. Dalam psikologi perilaku, B.F. Skinner ngebahas pola hadiah yang acak. Sering disebut variable ratio schedule. Mirip kayak mesin yang kadang ngasih reward, kadang nggak. Nah, feed modern itu sering terasa kayak gitu guys. Jadi gini, begitu otak kebiasaan reward acak, kita jadi gampang ke-trigger. Sedikit bosan, sedikit cemas, langsung refleks buka HP. Terus siklusnya nyambung. Makin sering buka, makin susah hening. Nah, dampaknya bukan cuma waktu habis. Yang lebih dalam, kamu jadi jarang latihan nahan pikiran. Semua rasa nggak enak langsung ditambal stimulus. Akhirnya, pas kamu butuh fokus, kepala malah ngezoom ke hal-hal yang bikin takut. Terus masuk ke bagian yang paling nyelekit, perbandingan sosial. Kita lihat orang lain bukan lagi sekilas, tapi tiap hari, tiap jam, dalam versi terbaik mereka. Jadi kita bandingin hidup asli kita sama highlight orang. Leon Festinger lewat social comparison theory bilang, manusia punya dorongan buat menilai diri dengan membandingkan diri sama orang lain. Nah, dulu pembandingnya terbatas. Sekarang, pembandingnya satu planet. Waduh, dan yang bikin makin parah, perbandingannya sering ke atas terus. Kita jarang lihat proses orang, yang kelihatan hasilnya. Jadi otak nyimpulin, gue doang yang lambat. Padahal belum tentu. Nah, di titik ini overthinking mulai nyamar jadi persiapan. Kamu mikir, kalau gue posting ini dikira norak nggak? Kalau gue ngomong gini, salah nggak? Jadi kita bukan hidup, kita ngelola penilaian. Dan lucunya ya guys, kita bisa ketawa-ketawa di komentar. Tapi habis itu tiba-tiba kepikiran semalaman. Karena yang kita cari bukan cuma hiburan, kita cari validasi. Dan validasi itu rasanya kayak oksigen. Jadi gini, kalau kamu tiap hari hidup di 2 panggung, panggung nyata dan panggung online, capeknya double. Burnout-nya bukan cuma dari kerja atau tugas, tapi dari jaga image yang nggak kelihatan. Nah, ini kenapa banyak Gen Z bilang capeknya nggak jelas. Karena musuhnya bukan satu. Ada algoritma yang narik perhatian, ada perbandingan sosial yang nyubit harga diri. Tapi, itu baru mesin pertama. Dan pertanyaan yang lebih serem guys, kenapa kita tetap ngerasa harus online meski udah tahu capek? Nah, jawabannya nyambung ke mesin kedua. Ketakutan soal masa depan. Tentang peluang, uang, karir, dan rasa gue nggak boleh ketinggalan. Oke guys, abis kita bahas layar, sekarang kita masuk ke mesin kedua, masa depan. Jadi gini, kadang kita online terus bukan karena pengen, tapi karena takut. Kalau gue nggak update, gue ketinggalan peluang. Bayangin ya, kamu masih kuliah, tapi kepala udah kayak orang kerja.
mikirin magang, CV, portofolio, sertifikat, networking. Waduh, rasanya hidup tuh kayak lomba lari, padahal garis start aja belum jelas. Nah, yang jarang dibahas, Gen Z tuh sering hidup di mode siaga. Bukan karena paranoid, tapi karena banyak hal terasa nggak pasti. Ekonomi, kerjaan, biaya hidup, sampai nanti gue jadi apa. Ini bukan perasaan doang guys. Data BPS nunjukin tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun di Agustus 2025 itu 16,89%. Dan di Februari 2025 juga tinggi, 16,16%. Jadi wajar kalau banyak anak muda ngerasa masa depan itu tegang. Terus, ada kalimat yang sering banget kita dengar. Entry level tapi butuh pengalaman. Nah, jadi gini, kamu disuruh mulai dari bawah, tapi tangganya disuruh bawa sendiri. Itu kan bikin mikir terus, gue kurang apa lagi? Bayangin, kamu akhirnya dapat magang, tapi tetap kepikiran. Kalau cuma magang doang, cukup nggak ya? Karena standar kompetisi itu naik terus, kayak game yang levelnya nambah tiap hari. Nah, di titik ini, banyak Gen Z jadi ngerasa gue nggak boleh berhenti. Istirahat dikit aja muncul rasa bersalah. Waduh, capeknya bukan karena tugasnya doang, tapi karena takut kehilangan momentum. Jadi gini guys, future anxiety itu sering nyamar jadi planning. Kamu bilang ke diri sendiri, gue cuma lagi nyusun rencana. Padahal yang terjadi, kamu lagi ngontrol ketidakpastian supaya nggak panik. Di psikologi, ada konsep intolerance of uncertainty. Orang bisa jadi gampang khawatir bukan karena lemah, tapi karena otaknya susah menerima hal yang belum pasti. Nah, kalau hidup kamu isinya ketidakpastian, overthinking itu jadi mode default. Nah, makanya kamu bisa scroll lowongan kerja jam 1 pagi guys. Bukan karena rajin, tapi karena otak bilang, kalau gue nemu sesuatu sekarang, gue aman. Padahal habis itu, kamu makin susah tidur. Terus yang bikin makin mental, biaya hidup. Kos naik, makan naik, transport naik. Sementara masa depan penghasilan masih tanda tanya. Jadi kita kayak dikejar angka yang belum kita punya. Nah, disinilah bedanya sama banyak milenial dulu. Banyak yang masih punya rasa, nanti juga kebuka jalan. Sekarang, Gen Z sering tumbuh dengan rasa, kalau gue salah langkah, bisa lama jatuhnya. Jadi gini guys, saat masa depan terasa kabur, kita jadi doyan ngumpulin amunisi. Kursus ini, sertifikat itu, ikut ini itu. Kedengarannya produktif, tapi diam-diam itu bisa jadi cara halus buat nunda takut. Nah, kalau kamu ngerasa capek tapi tetap ngegas, itu biasanya titik awal burnout. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu hidup di mode ngejar aman yang nggak pernah beres. Jadi intinya guys, future anxiety itu bukan cuma takut. Itu mesin yang nyuruh kamu kerja lebih keras sebelum waktunya, mikir lebih jauh sebelum siapnya, dan ngerasa kurang bahkan saat kamu udah usaha. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang paling sering nyalain mesin ini di hidup Gen Z? Sekolah, keluarga, atau lingkungan? Oke guys, abis masa depan, sekarang kita masuk ke mesin ketiga, budaya performa. Bayangin ya, kadang yang bikin capek itu bukan tugasnya, tapi rasa harus kelihatan mampu. Jadi gini, sejak sekolah kita dibiasain hidup pakai angka, nilai, ranking, IPK. Nah, begitu hidup jadi angka, kita jadi takut kalau angkanya turun. Waduh, yang sering kita lupa, nilai itu cuma indikator, tapi di kepala kita berubah jadi identitas. Kita jadi ngomong, gue 90-an, atau gue pas-pasan. Padahal kita manusia, bukan rapor. Nah, terus muncul paket lengkap yang bikin kepala penuh. Les, organisasi, lomba, sertifikat. Bayangin, kamu bukan lagi belajar, kamu lagi ngumpulin bukti. Jadi gini guys, di titik ini banyak yang kejebak. Kita ngerjain sesuatu bukan karena pengen, tapi karena takut dianggap kurang. Nah, kalau motivasinya takut, energi kamu bocor tiap hari. Nah, di rumah kadang ada kalimat yang niatnya baik, tapi nusuk. Kamu kan pinter, masa segitu aja nggak bisa? Waduh, akhirnya kita belajar satu hal, jangan bikin kecewa. Bayangin ya, kamu jadi pinter tampil kuat, di luar senyum, di dalam mikir, kalau aku gagal, aku masih disayang nggak? Nah, pertanyaan itu yang bikin overthinking nggak selesai. Ini nyambung ke self-determination theory dari Deci and Ryan guys. Manusia butuh rasa autonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Kalau yang kita rasain tiap hari cuma dituntut,
motivasinya jadi berat dan cepat habis. Jadi gini, kalau kamu belajar karena takut, kamu bakal gampang perfeksionis. Dan perfeksionisme itu licik. Kamu kelihatan rapi, tapi batin kamu gemeter tiap mau salah. Waduh, akhirnya istirahat pun jadi nggak enak. Kamu rebahan, tapi kepala bilang, yang lain produktif tuh. Nah, di situ burnout mulai nyicil diam-diam. Terus ada momen yang banyak orang nggak berani bilang, aku takut ketahuan sebenarnya aku nggak sepinter itu. Itu mirip yang disebut impostor phenomenon oleh Clance and Imes. Kayak kamu merasa suksesmu cuma kebetulan. Nah, kalau ini kejadian terus, kamu jadi hidup pakai mode jaga nilai. Kamu bukan lagi ngejar belajar. Kamu ngejar aman dari malu, aman dari kecewa, aman dari dibandingin. Jadi guys, budaya performa itu bikin kita lupa satu hal. Manusia itu punya batas. Kalau batasnya dilanggar terus, tubuh ngomong lewat lelah, tapi pikiran ngomong lewat overthinking. Nah, yang bikin tambah berat buat Gen Z, semua performa itu sekarang kelihatan jejaknya. Foto, story, portfolio, LinkedIn, highlight. Jadi tekanan tampil itu nempel terus, bukan cuma pas ujian. Jadi intinya guys, mesin ketiga ini bikin kita capek, karena kita merasa harus layak dulu baru boleh tenang. Tapi, ada satu hal lagi yang bikin semuanya makin parah. Meski rame, banyak yang ngerasa sendirian. Nah, itu mesin keempat, yang sering gak kelihatan. Oke guys, kita masuk ke mesin keempat. Yang paling gak kelihatan, tapi paling kerasa. Kesepian. Bayangin ya, kamu bisa dikelilingi orang, tapi tetap ngerasa kayak sendirian. Jadi gini, banyak orang mikir kesepian itu cuma karena nggak punya teman. Padahal kadang kamu punya grup, punya komunitas, punya chat, tapi nggak punya tempat aman buat cerita beneran. Bayangin ya guys, kalau dulu temenan itu ketemu fisik lebih sering. Sekarang banyak yang ketemunya lewat layar. Jadinya hubungan bisa cepat banget, tapi juga gampang banget hilang. Waduh, makanya hal kecil kayak dibalas lama bisa kerasa kayak sinjal bahaya. Gue salah apa? Nah, overthinking di sini bukan lebay, tapi respon dari rasa nggak aman dalam hubungan. Nah, ini yang bikin Gen Z sering disebut baper, karena banyak relasi sekarang terjadi di ruang yang serba cepat dan serba samar. Kamu nggak bisa baca nada, ekspresi, atau niat, tapi kamu tetap disuruh jangan overthinking. Jadi gini guys, WHO lewat Commission on Social Connection, laporan 2025 bilang, sekitar 1 dari 6 orang di dunia merasa kesepian dalam periode 2014-2023. Dan yang paling sering merasa kesepian itu justru anak muda usia 13-29, sekitar 17-21%. Nah, tapi kenapa anak muda bisa kesepian padahal terhubung? Karena koneksi itu bukan soal jumlah guys. Kamu bisa punya 1000 followers, tapi kalau pas kamu jatuh, nggak ada yang bisa kamu telepon, rasanya tetap kosong. Di psikologi ada konsep yang sederhana tapi dalam, need to belong dari Baumeister and Leary. Intinya, manusia butuh merasa diterima dan punya ikatan yang beneran. Nah, kalau kebutuhan ini bolong, wajar kalau insecure jadi gampang kebakar. Bayangin ya, karena kita butuh diterima, kita jadi mikir duluan sebelum ngonong. Kalau gue jujur, mereka ilfeel nggak? Akhirnya kita milih aman, jadi versi paling netral dari diri sendiri. Waduh, terus muncul FOMO. Kamu nggak ikut nongkrong sekali aja, langsung kepikiran, mereka makin deket tanpa gue. Jadi kamu datang bukan karena pengen, tapi karena takut ditinggal. Jadi gini guys, capek sosial itu real. Kamu ketemu orang, kamu ketawa, kamu ngobrol, tapi setelah pulang, kamu malah kosong. Karena kamu tadi perform, bukan hadir sepenuhnya. Nah, ada juga yang lebih halus. Kita jadi deket sama orang yang bahkan gak kenal kita. Seleb, influencer, streamer. Mereka ngasih rasa ditemani, tapi pas layar mati, sepinya balik lagi. Bayangin ya, makin sering kita cari rasa diterima di tempat yang cepat, makin jarang kita bangun hubungan yang butuh waktu. Padahal hubungan yang kuat itu bukan yang rame, tapi yang bisa nahan kamu pas kamu jatuh. Nah guys, kalau mesin keempat ini nyala, efeknya nyambung ke 3 mesin sebelumnya. Kamu makin sering online, biar nggak sepi, makin takut masa depan, biar layak, makin perfeksionis, biar diterima. Jadi semuanya kayak saling ngunci. Jadi pertanyaannya sekarang guys, kalau 4 mesin ini nyala barengan, apa puncak konfliknya? Dan yang paling penting, solusi inti yang benar-benar bisa kita lakukan itu apa? Bukan yang teoritis, tapi yang realistis. Nah, di bagian berikutnya, kita masuk ke klimaksnya. Oke guys, sekarang kita kumpulin semuanya. 4 mesin itu, layar, masa depan,
performa, dan sepi. Kayak narik kita dari 4 arah. Bayangin, kamu lagi berdiri di tengah, dan tiap mesin bilang, ayo, sedikit lagi. Nah, puncak konfliknya di sini. Yang bikin Gen Z sering kelihatan overthinking, itu bukan karena otaknya lemah, tapi karena otaknya dipaksa jadi manajer resiko 24 jam. Semua hal terasa urgent. Semua hal terasa bisa salah. Jadi gini guys, menurut Transactional Model of Stress and Coping dari Lazarus dan Fogman, stres itu bukan cuma karena kejadian, tapi karena cara kita menilai kejadian itu. Ini ancaman atau tantangan? Dan gue punya sumber daya nggak? Nah, sekarang nyambung. Kalau hidup kamu penuh ketidakpastian, otak kamu sering keburu bilang ancaman. Terus sekundernya nanya, gue sanggup nggak? Kalau jawabannya ragu, waduh, overthinking otomatis nyala. Jadi kunci utamanya bukan berhenti mikir guys. Kuncinya nurunin level ancaman dan naikin rasa mampu. Pelan-pelan, lewat langkah kecil yang nyata. Nah, kita mulai dari yang paling gampang dulu. Step pertama, atur input. Bayangin kamu mau tenang, tapi tiap 3 menit ada notif darurat. Jadi gini, coba bikin jam sunyi, 30-60 menit. Notif dimatiin, HP ditaruh jauh, kita balikin otak ke mode manusia. Step kedua, kalau pikiran muter, jangan debat panjang sama kepala. Kita bikin aturan, cukup satu tindakan kecil 10 menit. Misal, buka laptop, tulis 3 poin, selesai. Biar otak dapat bukti, gue bisa jalan. Nah, step ketiga yang jarang orang pakai, bikin rencana if-then. Peter Gollwitzer nyebut ini implementation intentions. Kalau jam 9 malam, maka aku tutup HP dan baca 2 halaman. Kedengarannya receh, tapi ini ngasih autopilot yang sehat. Step keempat, kita balikin istirahat jadi sesuatu yang halal tanpa rasa bersalah. Jadi gini guys, istirahat itu bukan hadiah setelah sempurna. Istirahat itu syarat biar kamu bisa jalan lagi. Step kelima, bikin tempat aman yang kecil tapi nyata. Nggak butuh 20 orang guys, cukup 1-2 orang yang bisa kamu chat, gue lagi berat. Karena saat kamu punya tempat mendarat, mesin sepi itu pelan-pelan mati. Nah, kalau kamu ngerasa nggak punya siapa-siapa, itu bukan aib. Itu sinyal buat cari bantuan yang terstruktur. Konselor kampus, guru BK, psikolog. Jadi gini, minta bantuan itu bukan kalah, itu strategi. Step keenam, kita ubah target dari sempurna jadi progres. Bayangin kalau tiap hari kamu cuma maju 1%, itu tetap maju. Nah, progres kecil itu yang naikin rasa mampu dan otomatis nurunin overthinking. Jadi kalau ditanya, kenapa Gen Z sering overthinking, burnout, insecure, jawaban intinya karena mereka hidup di era tekanan berlapis, dan mereka juga generasi yang paling sadar itu tekanan. Sadar itu bagus, tapi tanpa alat, sadar malah jadi beban. Nah, resolusinya bukan nyuruh Gen Z lebih kuat, tapi ngajarin cara ngatur medan. Atur input, bikin rencana kecil, bangun tempat aman, dan kasih tubuh jeda. Kita bukan robot produktif guys, kita manusia. Tapi sebelum kita tutup guys, ada satu hal terakhir yang sering bikin kita balik lagi ke siklus lama. Cara kita ngomong ke diri sendiri. Oke guys, kita udah sampai ujung. Kalau kamu ngerasa video ini, kok gue banget? Pertama, tarik nafas. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu lagi hidup di medan yang berat. Jadi gini, kadang yang bikin kita hancur itu bukan masalahnya, tapi kebiasaan membandingkan capek gue sama capek orang lain. Seolah-olah capek itu lomba, padahal capek itu sinyal. Nah, buat yang lebih tua, milenial, orang tua, guru, kalau kamu lihat anak muda kelihatan rapuh, mungkin bukan karena mereka manja. Mungkin mereka cuma butuh satu hal yang dulu jarang kita dapat. Didengerin dulu, baru dinasehatin. Dan buat kamu yang Gen Z, ini kalimat pegangan yang aku janjiin tadi. Aku boleh capek, tapi aku nggak sendirian. Ulangi pelan-pelan guys, kita boleh capek, tapi kita nggak sendirian. Bayangin ya, kalau 4 mesin itu mulai nyala lagi, kamu nggak perlu menang sekaligus. Cukup matiin satu tombol kecil hari ini. 30 menit jam sunyi, 10 menit mulai, atau chat satu teman yang aman. Nah, kalau kamu masih bingung mulai dari mana, pilih yang paling gampang, atur input. Karena kalau kepala kita berhenti kebanjiran, baru kita bisa dengar suara kita sendiri. Waduh, dan satu hal lagi, jangan tunggu sampai kamu hancur, baru minta bantuan. Kalau kamu merasa berat berkepanjangan, cari support yang benar, konselor kampus, guru BK, psikolog, atau layanan resmi. Oke guys, sekarang aku pingin dengar dari kamu. Dari 4 mesin tadi, layar, masa depan, performa, sepi, mana yang paling sering nyedot energi kamu? Tulis jujur di komentar.
Dan guys, kalau kamu ngerasa ada teman yang kelihatan baik-baik aja, tapi sebenarnya lagi berjuang, share video ini. Kadang satu link itu bisa jadi tanda, gue peduli. Jadi gini, kita boleh ambisius, tapi ambisi tanpa jeda itu bukan produktif, itu pembakaran pelan-pelan. Kita perlu belajar sukses tanpa kehilangan diri sendiri. Nah, kalau kamu suka gaya dokumenter kayak gini, klik like biar aku tahu. Karena makin banyak yang nonton, makin besar peluang kita ngobrol soal hal-hal yang biasanya dipendam. Dan jangan lupa subscribe guys, biar kamu nggak sendirian belajar cara ngatur tekanan di era yang serba cepat ini. Oke, terakhir, kalau kamu cuma ingat satu kalimat dari video ini, ingat ini. Kamu bukan lemah, kamu lagi penuh. Dan penuh itu bisa diatur pelan-pelan. Sampai sini dulu guys, jaga diri baik-baik, jaga kepala baik-baik. Kita ketemu di video berikutnya.